Alkulturasi. Alkulturasi adalah proses sosial di mana dua atau lebih kebudayaan bertemu dan unsur-unsur dari kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Proses ini terjadi melalui kontak langsung dan berkelanjutan, menghasilkan perpaduan budaya baru sambil tetap mempertahankan nilai dan tradisi yang sudah ada. Contoh sering terjadi pada saat migrasi, di mana interaksi antar budaya dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam praktik sosial, bahasa, identitas, dan lain-lain. Tujuan alkulturasi. Tujuan mengetahui jejak alkulturasi antara Hindu-Buddha dan budaya lokal Nusantara adalah untuk memahami proses terbentuknya identitas budaya Indonesia yang unik, mempelajari perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang melahirkan karya-karya baru di bidang seni atau arsitektur, sastra, seni pertunjukan, sistem pemerintahan, dan kepercayaan yang masih ada hingga kini. Unsur budaya lokal yang sudah ada sebelum Hindu-Buddha, kepercayaan animisme dan dinamisme, sistem pemerintahan kepala suku, sistem bercocok tanam atau sawah dan berladang, serta berbagai seni tradisional seperti wayang, gamelan, dan seni ukir. Salah satu pengaruh yang mudah berakulturasi adalah 1. Bahasa, 2. Seni, 3. Mode atau pakaian. Masuk ke dalam pengaruh yang mudah beradaptasi. Yang pertama, bahasa. Pengaruh yang paling mudah beradaptasi pada zaman Hindu-Buddha adalah bahasa, karena bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa yang masuk ke Nusantara tidak menggantikan bahasa lokal, melainkan digunakan sebagai bahasa sastra dan administrasi kerajaan, serta menyerap ke dalam kosakata bahasa Indonesia yang sudah ada. Contohnya, beberapa kata dalam bahasa Indonesia modern merupakan serapan dari bahasa Sanskerta. Contohnya, harta dalam bahasa Sanskerta dari arta, dan gembala di bahasa Sanskerta adalah dari gopala. Kedua, seni. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, seni rupa dan seni ukir adalah bidang yang paling mudah mengalami alkulturasi, karena masyarakat Indonesia sudah memiliki tradisi membuat seni dari batu dan ukiran yang kuat. Pengaruh Hindu-Buddha kemudian memperkaya dan memodifikasi seni lokal ini dengan unsur-unsur India, seperti motif lebih kompleks pada relief candi, patung dewa atau Buddha, serta pengembangan teknik arsitektur seperti candi dan stupa. Contoh alkulturasi yang paling nyata adalah relief pada dinding Candi Borobudur yang memadukan cerita dan arsitektur India dengan lingkungan alam Indonesia. 3. Mode atau pakaian. Pengaruh yang ada sebelum kedatangan Hindu-Buddha adalah sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, serta sistem sosial berdasarkan kesukuan. Pakaian merupakan bagian dari mode yang paling mudah berubah dan beradaptasi dengan pengaruh luar. Setelah Hindu-Buddha masuk, sistem kepercayaan berubah menjadi politisme. Sistem sosial berubah menjadi kasta, dan pakaian tradisional yang ada berkembang dengan adanya pengaruh Hindu-Buddha seperti penggunaan kain sutra dan hiasan. Seperti contohnya, kepercayaan animisme dan dinamisme berganti menjadi politisme, adalah sistem kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa atau dewi. Dan juga secara tidak langsung bangsa Indonesia terciptanya kasta, walaupun tidak disadari oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Alkulturasi yang masih terlihat pada masa sekarang. Alkulturasi Hindu-Buddha yang masih terlihat adalah dalam seni bangunan atau candi arsitektur, masjid kuno, seni pertunjukan atau wayang, sastra, slogan, Bhinneka Tunggal Ika, dan penyerapan kosakata Sanskerta, upacara adat atau nangaben, potong gigi, serta konsep sosial dan pemerintahan atau sistem raja dan konsep krama. Peninggalan ini menunjukkan perpaduan budaya asli Nusantara dengan pengaruh Hindu-Buddha yang terus bertahan hingga saat ini. Masuk ke dalam kesimpulan, masuknya Hindu-Buddha memberikan pengaruh signifikan pada masyarakat modern di Nusantara melalui alkulturasi budaya yang terlihat pada seni bangunan seperti candi, sastra dan bahasa seperti wayang, kulit yang bersumber dari kisah Ramayana dan Mahabharata, serta sistem pemerintahan yang berevolusi dari kepala suku menjadi raja berkuasa. Pengaruh lainnya dapat diamati pada tradisi dan kepercayaan, di mana beberapa ritual seperti
upacara ngaben, dan hari raya Waisak masih dilestarikan, serta pada sistem perdagangan dengan penggunaan mata uang yang lebih praktis daripada barter.